Baru-baru ini aku baca manga Kagura Bachi yang sebelumnya manga ini katanya udah diadaptasi menjadi anime. Karena banyak yang ngomongin ini manga, aku carilah apakah memang benar udah ada animenya. Ternyata itu cuma bercandaan orang-orang. Pembohong, kau pembohong. Aku sendiri nggak tahu bercandaan anime Kagura Bachi ini entah datang dari mana. Autornya sendiri, Takeru Hakazono, pernah memenangkan penghargaan Tezuka Award ke-100 dengan karya one shot berjudul Enten yang dipublikasi oleh Jump Giga edisi Spring 2021. Pada September 2023, Kagura Bachi mendapat serialisasi, dipublish oleh Weekly Shonen Jump. Manga ini menceritakan apa sih sebenarnya? Kagura Bachi menceritakan Chihiro yang ingin membalaskan kematian ayahnya yang dibunuh oleh penyihir yang tidak diketahui. Ayah Chihiro sendiri adalah seorang penempa katana, bukan katana biasa yang ditempa ayahnya Chihiro, tapi sebuah katana sihir. Ayahnya Chihiro menempa katana dengan metode memasukkan sihir ke dalam tempaannya, menghasilkan katana yang mampu mengeluarkan sihir ketika digunakan. Katana sihir yang diciptakan ayahnya Chihiro totalnya ada 6 buah, dan katana-katana ini berjasa mengakhiri perang karena kekuatannya yang luar biasa. Setelah perang berakhir, katana sihir dikembalikan kepada ayahnya Chihiro untuk disimpan. Namun ada kejadian yang dimana katana-katana sihir tersebut dicuri dan ayahnya Chihiro dibunuh. Padahal keberadaan mereka sebenarnya sudah disembunyikan dari dunia. Karena kematian dan katana ayahnya yang dicuri, Chihiro menjadi menyimpan dendam untuk membalaskan kematian ayahnya dan merebut kembali katana sihir yang dicuri. Sebelum kematiannya, ayahnya Chihiro sempat memberikan katana sihir terakhir yang telah ia buat kepada Chihiro yang bernama Enten, katana sihir ketujuh yang tidak diketahui oleh dunia. Pada awalnya, kehidupan Chihiro dan ayahnya damai tentram tanpa ada masalah apapun. Walaupun kehidupan Chihiro dipenuhi beban karena ayahnya tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Setiap harinya, Chihiro dan ayahnya akan menempa katana. Sambil bekerja, Chihiro juga belajar bagaimana cara menempa katana dari ayahnya. Dalam kesehariannya, di luar jam menempa, ayahnya Chihiro sangat tidak berguna. Chihiro lah yang menyiapkan dan membereskan urusan rumah. Ini orang tua cuma bisa menjadi panutan kalau urusan tempa menempa. Sesekali mereka juga kedatangan tamu yang bernama Shiba. Mereka bertiga biasanya mengobrol santai sambil makan-makan. Terlebih lagi Shiba ini sama lawaknya dengan ayahnya Chihiro. Komplit deh itu pendidikannya Chihiro. Salah satu kelucuan ayahnya Chihiro adalah ketika dia membeli 3 ikan koki dengan warna yang berbeda. Dia ini bukan tipe orang yang bisa mengurus sesuatu. Kok bisa-bisanya dia kepikiran untuk memelihara hewan? Entah apa yang ada di kepalanya. Ditambah lagi dengan keanehan ayahnya, biasanya manusia kan berbicara dengan hewan, tapi dia ini sebaliknya. Dia yang mendengarkan hewan berbicara. Aku penasaran bagaimana bisa ini orang bertemu dengan ibunya Chihiro sampai akhirnya menikah dan memiliki anak. Apa yang dilihat ibunya Chihiro dari orang ini? Sampai sekarang aku baca mangganya, baru sekali ibunya Chihiro dibicarakan. Setelahnya nggak ada lagi. By the way, aku belum baca sampai chapter terbaru. Biasanya kalau manga dengan ibu MC jarang dibicarakan, ibunya bisa saja adalah orang penting, punya kekuatan misterius atau sejenisnya. Sangat jarang cerita-cerita seperti ini ibunya itu orang biasa. Ayahnya aja bukan orang biasa. Masa ibunya biasa-biasa aja ya kan? Iya kan? Iya kan? Masa damai keseharian Chihiro berakhir ketika kediamannya diserang oleh negara api. Tapi semua itu berubah saat negara api menyerang. Maksudnya beberapa penyihir tidak dikenal. Pelindung rumah Chihiro dihancurkan, rumahnya dibakar, ayahnya Chihiro dibunuh, dan 6 katana sihir yang dibuat ayahnya dicuri. Shiba yang merasakan penghalang di rumah Chihiro dirusak datang terlambat. Keadaan kediaman Chihiro sudah hancur lebur, menyisakan Chihiro seorang diri yang selamat. Setelah 38 bulan berlalu, Chihiro muncul membawa katana sihir ketujuh dengan hasrat balas dendam dan ambisi untuk mengambil kembali 6 katana sihir ayahnya yang dicuri. Ya, begitulah cerita singkatnya tentang Kagura Bachi. Menurutku cerita manga ini menarik untuk diikuti, apalagi bagi aku yang udah jarang baca manga.
Aku baca manga itu cuma sebulan sekali saat game Obu Family update. Yeah, boy. Cerita tipikal-tipikal shonen tapi dengan ambisi balas dendam, namun tetap dengan tekad MC yang shonen banget lah. Chihiro memegang tanggung jawab sebagai anak pembuat katana. Seperti yang sering diucapkan ayahnya, orang yang memegang katana harus memiliki tekad untuk menanggung beban melindungi yang lemah. Dan sebagai penempa, mereka juga bertanggung jawab atas kematian yang disebabkan katana yang mereka buat. Chihiro tahu betul kalau katana digunakan sebagai alat membunuh, tapi dia juga memiliki tanggung jawab agar katana ayahnya tidak disalahgunakan. Itulah kenapa dia sangat marah ketika tahu kalau katana ayahnya digunakan untuk membunuh orang-orang tidak bersalah. Namun tidak menarik jika tingkat Chihiro tidak diuji. Musuh yang dihadapi Chihiro memiliki pandangan sendiri tentang katana. Disinilah Chihiro akan semakin berkembang dan semakin memahami tentang sebuah katana dan tanggung jawab. Time skipnya bisa dibilang cukup singkat. Kita tahu bahwa Chihiro sehari-harinya cuma belajar untuk menempa. Menurutku waktu 38 bulan itu waktu yang singkat untuk berlatih dengan katana. Itulah kenapa saat dia bertarung, musuhnya sering mengatakan kalau Chihiro itu amatiran, cuma menebas sembarangan dengan katana sihirnya. Namun seperti kata Shiba, Chihiro masih belum bisa menggunakan seluruh potensi dari katana sihirnya. Secara katana sihir Chihiro memiliki kemampuan ofensif dan defensif, menjadikannya memiliki fleksibilitas tinggi. Membuatku penasaran ke depannya teknik-teknik seperti apa saja yang akan dikeluarkan oleh Chihiro. Yang aku suka adalah ketika pertarungan mereka. Taktik yang digunakan skuad elit untuk melawan Soju itu keren banget, walaupun mereka tetap kalah ya. Untuk pertarungan by one, Chihiro versus Sojo itu sih biasa aja ya menurutku. Aku lebih suka skuad elit versus Sojo yang itu, pokoknya itu keren banget pertarungan mereka. Secara visual pun menurutku bagus. Aku gak bisa komen apa-apa karena aku tidak terlalu mengerti masalah pervisualan. Namun aku suka ketika Chihiro menggunakan katana sihirnya. Aku suka banget penggambaran ikan koinya. Nah itulah konten kali ini. Dibilang review juga enggak ya, karena ada spoiler sedikit-sedikit. Aku sebut saja sebagai pengalaman membaca Kagurabachi lah. Mungkin Kagurabachi akan menjadi manga yang akan aku baca tiap minggu. Sekarang ini aku lebih sering baca manhwa daripada manga. Terlebih cerita Kagurabachi mudah diikuti, jadi cocok untuk melepas penat lah. Nah menurut kalian sendiri bagaimana tentang Kagurabachi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, klik like dan subscribe biar tidak ketinggalan update.